Episode 3, Surat dari Mereka yang Tanpa Suara. Mereka tidak bisa bicara, karena tak punya kepala. Tapi mereka tetap bisa memanggilmu. 3 hari setelah hilangnya Raka, seorang wartawan muda bernama Ayla datang ke Banyuwangi. Ia tak percaya kisah-kisah mistis. Semua bisa dijelaskan secara logis, katanya. Tapi sesuatu tentang kasus Raka menariknya, terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak kesenyapan yang menjerit. Ayla tiba di desa Sumberwatu, desa terakhir sebelum hutan Alas Purwo. Ia mewawancarai penduduk, termasuk Mbah Warto, lelaki tua yang terakhir kali melihat Raka. Dia bukan yang pertama, gumam Mbah Warto sambil menatap paku berkarat di dinding. Dan dia juga bukan yang terakhir. Malam itu, Ayla tidur di rumah penginapan desa. Jam 3 pagi, ia terbangun karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari jendela. Bukan pintu. Dengan mata setengah sadar, ia menyingkap tirai. Tak ada siapapun, kecuali sebuah surat lusuh yang tergantung di paku jendela. Ayla membuka surat itu. Tulisan tangan gemetar. Kami tidak bisa teriak. Tapi kami masih ada. Kami lihat kamu. Kami butuh kamu. Tolong. Masuklah ke hutan. Ikuti bau daging terbakar. Mereka menunggu. Tidak ada nama pengirim. Tapi bekas darah kering di pinggir kertas membuat isi surat lebih menyesakan. Besoknya, Ayla kembali ke hutan. Ia menelusuri jalur yang disebut terlarang, tempat terakhir Raka ditemukan. Tak ada penjaga. Tak ada larangan resmi. Hanya udara yang berubah semakin berat, semakin basah. Seperti ada sesuatu yang merayap dalam kabut. Lalu ia menciumnya, bau gosong. Seperti daging yang terbakar. Tapi bukan daging biasa. Ia mengikuti bau itu. Di tengah hutan, ia menemukan pohon besar dengan akar yang menyeringai seperti rahang terbuka. Di sana, ada bekas api unggun dan kamera. Ia menyalakan kamera itu. Lalu melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raka. Tapi bukan Raka yang ia kenal dari foto berita. Wajahnya hancur, tubuhnya lusuh. Di belakangnya, 3 bayangan berdiri, tanpa kepala. Raka menatap ke arah kamera, matanya kosong. Kami belum mati. Kami di sini, menunggu. Hutan ini bukan sekadar tempat, ini adalah mulut. Dan kau sudah masuk. Ayla menjatuhkan kamera. Napasnya terhenti. Karena dari balik kabut, 3 sosok muncul. Tubuh mereka terhuyung. Leher mereka mengucur darah. Dan di tangan mereka, masing-masing menggenggam kertas lusuh. Kertas yang sama dengan surat yang diterima Ayla. Mereka mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Di bagian belakang kertas, tertulis dengan darah. Kamu yang berikutnya. Bersambung.